Selamat datang kembali Bapak Ibu investor di acara Trimegah Webinar. Kali ini kita sudah kedatangan para pakarnya ini. Ada Bapak Sebastian Tobing, ada Bapak Farul, dan Bapak Kenny. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai indeks kemana di tengah corona yang membara. Nah, kalau kita lihat kan tadi juga ada pengumuman GDP, market kemarin beberapa hari yang lalu sempat bergerak negatif, tapi akhirnya mulai positif lagi. Ini sentimennya gimana sih ke depannya? Ini pergerakan IHSG akan gimana sih? Sektor-sektor apa yang menarik? Nanti akan kita kupas tuntas di sini. Pak Sebastian dan Pak Farul, silakan Pak. Oke, terima kasih Glenn. Di kali ini kita akan bahas tentang second Q GDP yang tentunya baru saja keluar ya hari ini, dan juga tentang lockdown dan juga tentang second Q result yang sekarang yang beberapa kan sudah dipublish dan masih ongoing ya. Jadi mungkin kita akan mulai dulu dengan second Q GDP review dengan our economist Fahrul. Oke, terima kasih Pak Sebastian atas kesempatannya. Selamat siang Bapak semuanya. Pagi ini kita udah keluar data GDP. Angkanya itu sedikit lebih rendah daripada konsensus, jauh lebih rendah daripada target ekspektasi kita. Pertumbuhan GDP itu lihat yang real, Pak. Lihat yang real, ini yang banyak diobrolin orang. Kalau yang real itu, pertumbuhan GDP itu minus 5,32% year on year. Setelah sebelumnya itu di 2,97%. Penurunan terbesar itu kejadian di mana, Pak? Ini juga terkait sama neraca berjalan kita yang membaik, terus trade balance-nya juga sudah nggak masalah. Yang paling turun paling banyak itu impor kita sebenarnya. Impor itu turun 16,96% year on year. Ekspor itu turun minus 11%. Nah, ini nih Pak, yang sebenarnya agak mengejutkan kita itu government expenditure. Masih minus 6,9% year on year. Berarti ini menunjukkan itu multiplier dari kebijakannya pemerintah itu belum kelihatan di kuartal 2 2020. Ini menunjukkan second half 2020 pemerintah itu kemungkinan besar akan lebih banyak genjot government expenditure-nya. Yang turun dalam juga itu investment. Investment turun 8,61% setelah sebelumnya hanya growth-nya juga udah tinggal 1,7%. Consumption minus 5,5%. Ini ada dua breakdown-nya yang investment dan consumption. Consumption itu yang turun apa, yang paling dalam apa sektornya Bapak Ibu? Kalau kita lihat yang turunnya double digit, transportation dan communication sama restoran dan hotel. Itu turunnya itu minus 15%, minus 16%. Ini terkait dengan PSBB Bapak Ibu. PSBB membuat kita tidak ada consumption yang leisure, hanya mempertahankan konsumsi sehari-hari. Kelihatan di mana mempertahankan konsumsi sehari-hari? Itu kita lihat itu household equipment, itu untuk alat-alat rumah tangga, masih tumbuh positif, masih 2,36%, sementara sektor kesehatan dan pendidikan, itu GDP-nya masih tumbuh positif 2,02%. Terus apparel, footwear, itu juga sepatu, tumbuhnya negatif, F&B masih negatifnya tipis, relatively flat, itu yang kejadian. Jadinya yang kejadian dari data ini kita lihat yang banyak turunnya itu adalah sektor yang berhubungan dengan jasa leisure. Semua orang nggak leisure, di rumah aja itu menghancurkan restoran, transportasi, dan lain-lainnya. Dari sisi investment yang turun paling banyak itu, ini inline dengan data data penjualan mobil yang negatif, vehicle investment itu minus 34% year on year, machinery minus 12%, building and structure itu juga minus 5,26%. Itu yang kita lihat, itu yang membuat investmentnya itu turunnya itu lumayan dalam. Tapi kalau untuk ini indikasinya untuk kita investor itu gimana Bapak Ibu? Orang kan banyak itu yang mempertakutkan kalau kondisi tahun ini itu ekonomi resesi, terakhir kali kita resesi kayak tahun 98. Saya bilang tidak Bapak Ibu, kondisi kali ini itu sangatlah jauh berbeda. Berbedanya di mana? Ini bedanya itu Bapak Ibu. Ada sebuah faktor yang namanya itu GDP deflator. GDP deflator ini adalah inflasinya yang ada di GDP, Pak. Kalau inflasi tiap bulan itu yang kita tahu itu kan inflasi bahan makanan, bahan pokok, seluruh barang konsumsi.
Ini inflasi ekonomi secara keseluruhan, termasuk di sini inflasi harga rumah, harga mobil kan nggak masuk di inflasi CPI, itu beda lagi hitungannya. Ini secara ekonomi juga harga barang impor dan lain-lain, dan ditemukan pada kuartal 2 2020 ini, kalau saya tarik sampai awal tahun 90-an, Bapak Ibu, ini kali pertamanya Indonesia itu mengalami GDP deflatornya itu negatif. Ekonomi Indonesia in overall itu sudah deflasi sekarang per kuartal 2 tahun 2020. Ini apa artinya? Kita sama tahu harga mobil susah naik. Yang ada dealer semuanya itu nawarin harga turun. Beda sama tahun 98. Kalau 98 Bapak Ibu bisa lihat itu GDP deflatornya terbang Bapak Ibu. Sekarang GDP deflatornya negatif untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Implikasinya apa? Mau nggak mau pemerintah bakal ngasih stimulus karena kondisi sekarang ini demand side-nya yang nggak ada, permintaan sulit, barang yang nawarin ada Bapak Ibu. Orang jualan banyak. Terus kalau kredit sulit, dimudahkan sama banknya, karena banknya dapat stimulus juga dari pemerintah untuk memperlancar kredit. Ini yang kita lihat yang kita lihat ke depan itu, kondisinya sekarang itu di ekonomi kita sudah deflasi, jadinya kemungkinan akan banyak stimulus. Kalau deflasi ini kondisinya apa? Bedanya sama inflasi, kalau tahun 98 inflasi, semua orang itu kekurangan duit Bapak Ibu. Kalau ingat. Kalau kondisinya itu deflasi sekarang, kondisinya itu adalah banyak sekali orang itu kelebihan duit, Bapak Ibu. Jadinya kalau kelebihan duit itu jangan kaget, gara-gara bisnis mandek, semua orang jadi main saham pada hari ini. Dan karena itu kita lihat ke depannya, ini akan saya bahas lebih detail minggu depan di pertemuan di webinar kita. Ini saya ngasih introduction aja, bahwa kondisi deflasi ini mau tidak mau memaksa saham-saham kita, pasar saham, pasar obligasi akan terus naik. Begitu kita lihat, karena disupport oleh likuiditas lokal, karena real sektor yang tidak berjalan, karena tidak ada juga default yang terlalu banyak, uang yang ada di real sektor pindahlah ke financial sektor di kondisi deflasi seperti ini. Ini yang nanti akan kita bahas di webinar nanti di minggu depan. Mungkin itu aja ya introduction saya tentang apa yang terjadi di GDP. Kita bisa balik ke Pak Sebastian. Thank you Pak Farul untuk penjelasan singkatnya. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Pak Sebastian untuk IHSG-nya. Silakan Pak Sebastian. Nah, seperti tadi Pak Fahrul kan mention ya, memang kalau dari segi GDP harusnya sih kita optimis kan masih akan ada recovery di second half ya. Satu sebenarnya yang jadi resiko itu menurut saya, dan memang yang saya juga sering ditanya oleh investor institusi adalah bagaimana kalau ada lockdown ya, karena ya ini kan yang bisa menstop lagi nih semua recovery yang kita omongkan itu ya. Nah, jadi di sini saya akan diskusikan tentang resiko dari lockdown itu sendiri, terutama untuk di Jakarta ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan dari segi nasional, menurut saya sih cenderung itu dari segi pemerintah pusat itu intensinya adalah tidak untuk tidak melakukan lockdown ya. I think dari awal itu memang mereka cenderung tidak untuk tidak lockdown dan lebih fokus ke lebih untuk ke pemulihan ekonomi ya. Dan yang kalau Jakarta ini kan yang sempat melakukan ya PSBB secara lebih serius lah, lebih serius dari banyak kota-kota lainnya ya. Jadi biasanya yang selalu ditanya itu adalah apakah Jakarta akan lockdown lagi, karena at the end of the day memang in terms of kontribusi ke GDP nasional itu ya Greater Jakarta Area itu memang besar. Oke, jadi kalau kita lihat itu ya, kan daily infected ini hanya sekilas saja, pasti kan Anda semua sebenarnya cukup mengikuti, jadi I think saya akan sekilas saja, memang cenderung naik itu dalam sebulan terakhir terutama ya, dan ya kelihatannya sih belum ada tanda-tanda akan turun. Nah, kalau secara percentage of tested juga ini secara nasional itu
memang angkanya naik turun, tapi sekarang sudah lebih sering mencapai ke level di 12-14%, which is ya usually ini yang kita mulai membuat orang worried ya. Kalau lihat dari angka kematian di nasional juga itu ya cenderung setiap harinya ya terus meningkat ya. Nah, tapi ini yang saya mau katakan adalah kalau dilihat dari daily recovered to infected ratio ya. Nah, untuk secara nasional memang itu sedang meningkat. Nah, ini artinya apa? Jadi yang recover setiap harinya dibagi dengan yang jumlah infected setiap harinya ya. Jadi kalau sekarang di level 0,8 itu sebenarnya artinya sebenarnya yang recover sebenarnya cukup banyak sehingga penambahan jumlah yang di rumah sakit itu ya bertambah tapi tidak kritis ya. Yang saya takutkan biasanya adalah kalau sudah ini angkanya turun ke level 0,2 gitu ya. Artinya untuk setiap 10 orang yang infected itu hanya 2 yang recover. Berarti kan yang jumlah yang bertambah yang masuk rumah sakit kan meningkat banyak ya. Dan itu resikonya adalah ya mau nggak mau pemerintah akan melakukan atau lebih tinggi lah resiko bahwa pemerintah akan melakukan lockdown. Nah di sini sebenarnya kalau secara angka nasionalnya itu seharusnya kapasitas rumah sakit itu secara nasional ya itu tidak begitu penuh, walaupun tentunya ya ada saja pasti 1-2 daerah yang ada rumah sakit agak penuh ya. Nah, kalau kita lihat yang Jakarta, ya memang ya sama seperti angka nasional ya daily infection terus naik ya. I think ini ya kita semua sudah tahu ya. Dan kalau dari again juga infected as percentage of tested ini cenderung naik turun juga angkanya. I think terakhir itu turun lagi ke level baru-baru saja turun ke level 7-8% ya. Tapi memang sempat naik ke 12%. Nah, ini juga untuk Jakarta ya daily recovery to infected ratio sekarang sekitar 0,5-0,6 ya. Walaupun ini juga masih naik turun ya. Kelihatannya 1-2 hari terakhir ini mungkin agak bisa sedikit naik ya. Nah, yang saya akan mulai sangat khawatir kalau ini angkanya tapi 0,5 pun mungkin tidak segitu parah ya. Kalau memang angkanya sudah di level 0,2, 0,3 untuk saya 2-3 minggu, nah itu baru I think ada resiko lebih tinggi untuk dari Jakartanya itu akan melakukan lockdown. Untuk saat ini walaupun ya memang ini bukan yang kita inginkan angka infeksinya, tapi belum cukup tinggi untuk di mana rumah sakit akan banyak terlalu penuh ya. Jadi I think kapasitas harusnya di Jakarta masih mencukupi ya di level recovered dengan infected ratio yang sekarang ini ya. Nah itu untuk kalau kita lihat dari sisi medisnya ya. Kalau kita lihat dari segi angle yang lain itu dari Jakarta sendiri sebenarnya untuk revenue itu bagaimana sih? Nah, ini adalah profil dari pendapatan daerah Jakarta ya. Nah, yang di aksis yang bawah itu adalah persentase dari original revenue terhadap total revenue ya. Nah, jadi DKI Jakarta itu salah satu, bukan salah satu, tapi memang daerah yang paling tinggi pendapatan orisinalnya atau pendapatan mereka sendiri ya. Misalnya seperti West Papua atau Papua itu ini artinya ya sekitar jadi hanya 5% ya pendapatan orisinal daerah ya, sekitar 95% itu didapatkan dari pusat ya. Nah kalau seperti DKI Jakarta itu ya
hampir 70% itu adalah pendapatan orisinal daerah ya. Yang ini dari misalnya pajak penjualan properti, pajak ke penjualan mobil dan motor, dan sebagainya ya. Sedangkan sekitar ya 30% itu dari pusat ya. Ini adalah juga yang a bit of more details untuk porsi pendapatan dari Jakarta. Nah, kenapa saya menampilkan ini? Karena kalau 70% dari pajak pendapatan daerah ini berarti kalau Jakarta itu melakukan lockdown lagi, sulit menurut saya untuk ke pemerintah lokal Jakarta juga untuk maintain service-servicenya tanpa harus meminta uang lebih banyak dari pusat ya. Dalam kata lain, kalau Jakarta melakukan lockdown lagi pun atau PSBB lagi, itu mereka memerlukan persetujuan secara atau mendapatkan bantuan keuangan dari pusat ya. Kalau tidak, saya rasa menurut saya sih tidak akan mampu ya. Nah ini kalau lihat dari pendapatan daerahnya juga yang beresiko tinggi itu ya setengahnya dari pendapatan Jakarta ya. Jadi pasti shortfall di budgetnya pun sekarang pun sudah cukup tinggi. Kalau misalnya mereka melakukan PSBB, itu shortfallnya akan lebih parah lagi ya. Sehingga sebelum gubernur melakukan PSBB itu harus ada, menurut saya ya persetujuan, ada omong-omong dengan Kementerian Keuangan, dengan dengan pusat lah untuk mendapatkan bantuan keuangan. Nah, jadi dari sisi Jakarta, dari sisi lockdown menurut saya resikonya kecil. Saya akan mulai lebih khawatir kalau kita misalnya mendengar untuk jumlah yang terinfeksi setiap harinya itu kalau misalnya sampai 2 sampai 3 kalinya dari jumlah yang sembuh setiap harinya ya, karena itu berarti jumlah yang masuk pertambahan orang di rumah sakit itu berarti bertambah sangat banyak. Tapi untuk sekarang kan kita belum mencapai level seperti itu ya, masih jauh. Jadi kelihatannya sih untuk sekarang sebenarnya masih cukup aman. Itu untuk dari segi lockdown. Nah, setelah itu saya juga mau membahas tentang results ya. Ini kan dari results itu sudah beberapa yang mengeluarkan results-nya sebagian besar, walaupun memang ada sebagian juga yang belum publish results-nya ya. Nah, dari yang sudah publish results dan yang kami cover itu dari 50 companies ya yang kami cover yang sudah mengeluarkan result, itu memang yang above, yang below memang lebih banyak ya. Tapi yang inline juga cukup banyak, 25 dari total 50 company. Dan masih ada beberapa yang results-nya di atas ekspektasi. Misalnya seperti ICBP, Kalbe, dan bahkan SMA juga di atas ekspektasi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi revenue dan sebagai presentasi dari Trimegah punya full year estimate, sebenarnya banks yang ya cukup lumayan ya, masih 52%. Ya. Setelah itu adalah telekom, consumer, dan tentunya kalau yang paling rendah itu dibandingkan ekspektasi adalah I think as expected ya, itu adalah seperti konstruksi, properti, kan memang ya dengan adanya PSBB, dengan corona ini ya lebih sulit ya. Kan sebagian dari property companies yang listed juga memiliki malls juga. Okay. Nah, kalau dari segi net profit itu juga sebenarnya banks yang masih
di atas ekspektasi so far, walaupun bear in mind ini beberapa bank besar itu seperti Mandiri, BNI kan juga belum publish result ya. Jadi mungkin ini belum lengkap. Tapi so far sih cukup sebenarnya menggembirakan ya, jumlah yang jadi kelihatannya jumlah kredit cost atau yang diprovisi, kredit yang diprovisi tidak belum sebesar yang diperkirakan. Untuk otomotif juga ternyata tidak seburuk yang diperkirakan semula, walaupun ya penjualan mobil dan motor itu di kuartal kedua itu ya tentunya sulit ya. Dan seperti yang diperkirakan itu ya properti, konstruksi, ya retailer tentunya karena banyak yang tutup itu profit atau membukukan net loss ya. Mungkin di sini yang sedikit di bawah ekspektasi adalah semen lah ya. Untuk valuasi market itu dibandingkan dengan pre-COVID tentunya masih sangat rendah ya. Even some of the big caps, kalau lihat di antara big caps kan some of the banks juga masih ada yang masih jauh dari level sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat sekarang masih di sekitar 1,8 kali. Jadi kami masih optimis sebenarnya untuk kan di awal tahun perkiraan kami adalah indeks itu di level 5.800. Jadi menurut saya sih masih ada kemungkinan untuk ya kami masih ekspektasi indeks itu kembali ke level 5.800 di akhir tahun ini. Tentunya kami berasumsi bahwa tidak ada PSBB lagi ya. Oke. Dan kalau dari segi price to PE juga ini masih cukup rendah di level 18 kali, dan I think especially ketika kita mendekati akhir tahun dan ketika market mulai pricing in earnings di tahun 2021 di mana seharusnya kan ada recovery yang dibandingkan dengan tahun ini untuk beberapa sektor yang terimbas cukup besar oleh coronavirus, dan itu seharusnya sih kita memiliki earnings growth yang lebih tinggi di tahun depan sehingga PE-nya bisa ada some recovery ya. Dan jadi kami again memang ekspektasi bahwa ya indeks bisa kembali mendekati 5.800 di akhir tahun ya. Oke. Jadi mungkin saya untuk sampai di sini saja dulu. Saya yakin kan pasti teman-teman banyak ada pertanyaan, jadi kita bisa langsung ke Q&A aja ya. Oke. Nah Pak, tadi kan indeks target untuk akhir tahun 5.800 nih. 5.800 ini didukung oleh sektor dan saham-saham apa ya kira-kira? Sektor ya Pak? Kira-kira sektor apa nih yang bisa membuat indeks ke 5.800 dan sektor apa juga yang kira-kira bakal lagging, Pak? Untuk indeks ke 5.800 tentunya ada sektor banks ya, ini kan sebagai banks itu adalah sektor terbesar ya. Itu kami expect untuk masih bisa rally ya. Terutama seperti BNI, Mandiri, ini kan yang so far itu has been lagging ya, dibandingkan dengan seperti BCA ya misalnya. Jadi kami ekspektasi untuk seperti BNI, Mandiri itu bisa rally. Nah, yang menjadi penting itu adalah tentunya economic recovery di selama kuartal 3. Selain itu, setelah result kuartal 3 itu seharusnya yang dimana banks itu bisa rally-nya kencang. Kenapa? Karena di kuartal 3 itu resultnya harusnya semua dari NPL-nya yang terparah itu harusnya sudah muncul. Sehingga saya yakin investor asing itu akan masuk secara signifikan
di mendekati akhir kuartal 3. Nah, untuk yang underperform, kalau kita lihat kan dari gold selama ini kan ya yang naik banyak ya. Nah, ada resiko memang kalau misalnya vaksin itu ditemukan di sebelum akhir ya, I think sekarang kan ya vaksin ini kan sedang banyak ini ya research-nya ya. Kalau misalnya ada penemuan vaksin sometime di let's say November, ya itu begitu itu ditemukan, resikonya adalah gold harusnya ada profit taking. Ya. Karena logikanya kan itu secara globally itu investor masuk ke gold karena juga ya ada resiko tentunya dengan COVID ini masih terus, mereka masih belum yakin ekonomi recovery apa sustainable atau sebesar apa. Tapi dengan kalau begitu ada vaksin ditemukan, itu tentunya akan membuat kemungkinan kita bisa balik menjadi normal itu kan kemungkinan menjadi lebih tinggi ya ke depannya, sehingga orang akan mulai menjual gold dan lebih agresif masuk ke yang beta stocks seperti banks lah misalnya. Ya. Jadi begitu Anda mendengar misalnya ada vaksin kayaknya pasti akan ketemu nih atau sudah ketemu, nah di situ adalah saatnya mulai switching out dari gold dan masuk ke lebih agresif masuk di saham-saham beta. Oke. Nah, ngomong sedikit soal vaksin nih Pak, kan memang lagi marak begitu banyak yang mulai mengembangkan dari Cina, dari AS, dari Korea, juga negara-negara di Eropa lagi berlomba-lomba bikin nih. Menurut Pak Sebastian, seberapa cepat sih vaksin ini bisa tersedia? Kalau menurut saya itu ya memang ini walaupun ya penemuan vaksin ini kan normalnya itu makan waktu bisa 2-3 tahun ya, atau bahkan kadang-kadang bisa sampai 5 tahun ya normalnya. Tapi ini this is ya saat yang unprecedented ya, tidak kita kan ya coronavirus ini seperti ini kan sudah 200 tahun kan kita mungkin nggak ada seperti ini ya. Jadi dari segi motivasi economic motivation dari perusahaan-perusahaan untuk research vaksin, I think pasti sangat tinggi gitu, karena whoever you make vaksin coronavirus itu siapapun yang menemukan ini kan pasti vaksin akan menjadi wajib ya, dan ini vaksin yang probably ya mungkin tergantung kalau misalnya strain-nya itu ada mutasi-mutasi terus ya, sesuatu yang orang suntik mungkin setiap tahun kali ya, atau jangan-jangan lebih dari sekali setahun ya. Jadi in terms of ya ini mungkin lebih ya kalau dari perusahaan obat kan biasanya selalu ya kanker yang paling biggest ini ya, paling untung ya bikin cari obat kanker ya. I think mungkin ini yang akan lebih menguntungkan lagi dibandingkan dengan kanker kan ya. Bahkan ya kita seperti Amerika Serikat kan mereka ya vaksinnya belum jadi pun mereka udah pesan gitu untuk 100 juta orang gitu. Jadi definitely ada enough motivation untuk ya para kita lihat kan kalau dari data WHO itu ada sekitar mungkin 40 atau 50 yang doing the research dalam berbagai fase lah kan. Yang udah fase ketiga kan itu ada 6 dan kalau menurut saya itu Amerika Serikat tuh juga akan mati-matian caranya supaya mengumumkan ada vaksin sebelum presidential election. Oke. Ini suatu hal yang penting untuk untuk Presiden Trump. I think buat dia argumen ya bahwa ya kan dia kan popularitasnya menurun itu mostly karena masalah dari handling dari coronavirus ini ya. Tapi kalau udah ada vaksin kan dia mungkin bisa berharap ya orang lupa ya. Jadi
oleh dengan coronavirus ini. Jadi saya yakin dia akan mati, FDA US akan mati-matian ya selama ada mungkin efektivitas 70% gitu pun ya sudah dibilang ya oke, sudah dan jalan gitu ya. Jadi I think sih untuk yang sebenarnya yang versi pertamanya itu ya tidak akan bagus-bagus amat, pasti harus diperbaiki lagi. Tapi yang versi pertamanya bisa saja diumumkan akan wah ini sudah ketemu by sebelum November ya. Dan ketika itu ya global markets akan rally ya. Rally-nya kan bisa rally 5% gitu. Talking about ya. Jadi jangan sampai ketinggalan di situ. Itu sih harusnya sih by the end of the year sih sudah ketemu, most likely, bahkan I think untuk yang versi pertamanya mungkin by sebelum November ya. Walaupun nanti mungkin harus diperbaiki lagi ya, mungkin versi kedua atau versi ketiganya baru bagus ya. Nah untuk sampai di mass production itu ya tahu saya seperti AstraZeneca atau mereka udah sign agreements dengan some of the companies, drug manufacturers ya untuk membuat supaya mass production lebih cepat ya. Yeah. Jadi bisa lebih cepat dari yang biasanya. So probably by first Q harusnya sudah bisa mulai distribution kalau misalnya sebelum November ketemu. Kalau di Indonesia, tapi kalau misalnya di Indonesia sih realistically we talking about ya sometime di second Q lah mungkin ya. Tahun depan sebenarnya. Oke. Ya, itu walaupun untuk marketnya mungkin ya begitu ketemu ya sudah mulai price in gitu. Iya. Ya mungkin nyambung sedikit nih Pak untuk yang farmasi tadi, untuk yang vaksin. Ya kalau kita lihat untuk sektor farmasi lokal ya, gimana sih Pak prospeknya untuk Kalbe atau kalau dibandingkan dengan KF dan Inaf? Kan ini sekalian saya ada pertanyaan dari Ibu Mulyawati, kenapa pergerakan harga KF dan Inaf itu lebih volatile ya Pak dibandingin Kalbe? Terus untuk prospeknya dari ketiga company ini gimana nih dengan pengembangan vaksin itu? I think kalau dari segi kan KF Inaf ini anak perusahaannya Bio Farma ya, yang sebenarnya punya agreement dan untuk distribution itu sebenarnya kan Bio Farma ya dengan Chinese company yang doing research on the vaccine ya. Yeah. Memang perusahaan the Chinese company ini yang ini sudah mencapai fase 3 ya. Kalau saya tidak salah itu Kalbe kan itu mereka kerjasamanya dengan Genexin Korea. Genexin itu setahu saya masih fase 2. Ya memang ada satu fase di belakangnya lah ya. Jadi partnernya Bio Farma ini sudah satu step lebih advance untuk sampai nanti jadi vaksin itu bisa lebih cepat. Nah. Oke, that's one thing. Mungkin itu salah sebabnya ya KF Inaf itu naiknya lebih agresif. Yang kedua adalah ya dari segi tentunya ya simply yang punya ya. Kalbe Farma kan sudah lebih banyak dimiliki para investor ya, sedangkan KF Inaf mungkin nggak begitu banyak ya. Jadi ketika ada ya berita positif ya atau sebenarnya potential positif seperti ini di segi Kalbe itu ya mungkin ada investor yang sudah punya besar yang ya prefer ya mereka memilih untuk take profit for whatever reason, mungkin just want to raise cash aja. Sedangkan di KF Inaf itu ya just matter of ya mereka investor yang lamanya itu nggak begitu banyak ya, atau sangat sedikit ya. I think faktor ketiga adalah dari segi KF Inaf kan juga dari segi profit itu mereka profit base-nya jauh lebih kecil ya. Kalbe Farma profit base-nya sudah jauh lebih besar kan, mereka dengan bisnis dari susu etc. lah dan macam-macamnya kan been doing better ya. Jadi impact ke profit untuk Kalbe, KF dan Inaf pasti jauh lebih besar
dibandingkan dengan Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma kami sudah kira-kira hitung lah ya, untuk Kalbe Pharma mungkin bisa ini kalau misalnya vaksin ini ketemu oleh partnernya Genexin dan Kalbe mulai dengan asumsi Kalbe itu bisa distribusi di tahun depan, itu ya impact mungkin kira-kira antara 10 sampai 15% dari profitnya. Oke. Oke, thank you Mas Bas untuk penjelasan soal sektor farmasi nih. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini satu dulu dari Pak Anom. Jika ternyata lockdown benar-benar diberlakukan nih Pak, kira-kira indeks ini bisa koreksi sampai ke berapa ya, dan sektor-sektor apa nih paling kena duluan nih Pak? Kalau lockdown benar terjadi ya pasti indeks itu terkoreksi, I think balik ke level 4.800 itu ya udah pasti. Iya. Resikonya bahkan sampai ke level yang sekitar 4.300, 4.500. Bisa lebih parah daripada yang lockdown sebelumnya ya Pak ya berarti ya? I think so, karena ya ini in terms of worst case scenario ya, itu ke level 43, 45 ya. I think probably di 48 lah. If I would say kalau misalnya turun di level 48 itu akan sudah mulai beli gitu ya. Karena ya this kind of thing kan pas turunnya tuh mungkin bisa cuma sehari cepet kan. Jadi kalau pas lagi turun seperti itu ya. Nah, ya sektor-sektor yang akan di sell off sudah pasti banks ya. Yang pasti yang banyak asingnya itu udah pasti lah. Jadi yang banyak foreign itu kan sektor banks, terutama seperti BRI, Mandiri ya, itu pasti akan banyak dijual. Yeah. Telkom juga, selain itu ya Astra, ya, itu yang akan banyak dijual. Okay. Sektor consumer harusnya bisa lebih bertahan ya. ICBP, Kalbe itu bisa lebih bertahan lah. Iya, ya, karena memang pas penurunan kemarin juga sektor itu yang cukup bertahan sih Pak ya. Oke. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Bapak Antoni. Kalau misalnya di kuartal 3 dan kuartal 4 tidak terjadi economic recovery yang di-expect nih Pak, apakah valuasi indeks dan big cap di sekarang ini sudah mencerminkan hal tersebut? Kalau di level ini, berapa earnings atau economic rebound yang di-expect sih Pak oleh market? Apakah bisa V-shape atau justru kayak ini bakal lama nih, bakal U-shape atau gimana nih Pak? I think sih ya market saat ini sudah reflect a little bit of some of the recovery ya. Ya, karena kita dan untuk how much of a recovery, nah ini tentunya selalu agak sulit. I think sih kalau kita lihat kan di some of the companies kan di Q2-nya itu seperti saya lihat kan profitnya sangat jelek, misalnya seperti retailer itu kan negatif ya. Saya rasa itu market already pricing in that bahwa dari segi profit itu at least ada some 5% recovery lah di kuartal 4 dibandingkan dengan kuartal 2 ya. Mungkin some 10% malahan 5 to 10% of recovery ya dari segi profit ya. Di kuartal 4 dibandingkan dengan kuartal 2. Nah, untuk dari I think sih untuk stagnan saja sih unlikely menurut saya, antara antara ekonomi itu akan membaik atau bertambah parah sih. I think sih unlikely untuk stagnan ya. Oke. Ya. Oke, wah jadi ini go big or go home nih Pak, nggak ada stagnan, nggak ada di tengah-tengah ya, recover atau makin parah gitu ya Pak ya? Ya, I think what's gonna happen ini kan sekarang ya dari sisi ya orang kan sudah mulai keluar, jadi jumlah infeksi itu kan ya pasti akan
menurut saya sih tidak akan menurun lah ya, pasti akan pelan-pelan ya seperti ini ya, bisa maintain juga sebenarnya udah cukup bagus, walaupun yang recover juga pasti akan naik juga ya. Dari makanya yang saya perhatikan selalu itu adalah jumlah yang infeksi dibandingkan dengan yang recover ya, bukan hanya yang infeksi saja, tapi intinya adalah kalau menurut saya sih yang infeksi akan ada, tapi juga akan terus ada dan mungkin akan naik juga. Tapi ya ekonomi juga akan terus recover ya, itu akan yang akan terjadi ya. Kalau kita lihat dari segi PMI kan juga PMI itu sudah ada some recovery di bulan Juli, dan kalau kita lihat dengan saya juga ngomong dengan misalnya perusahaan gas negara ya, katanya juga volume gas itu udah ada some recovery juga di bulan, jadi di antara bulan Juni dan Juli itu terus naik gitu ya. Jadi pabrik-pabrik itu sudah mulai beroperasi kembali sih. Kalau udah itu terjadi kan berarti industri mulai jalan, jadi ya ini buruh-buruh ini kan sudah lebih confident, mereka juga ada uang hariannya udah mulai ada gitu kan, mereka mulai spending, dan berarti perdagangan nanti juga akan bisa mulai gerak lagi. Jadi pelan-pelan nih harusnya sih sudah mulai bergerak kembali ya. Kalau kita lihat kan tadi yang dari BPS kan diantara yang ekonomi yang sektor ekonomi yang besar-besar kan ya memang perindustrian, perdagangan yang turun ya. Kalau cukup ya -6, -7%. Nah, jadi kalau industri itu bisa mulai ada bergerak kembali itu sudah lumayan sih. Jadi at least trajektorinya arahnya pasti ke arah yang positif ya. Iya, iya. Dan yang mau akan resikonya itu paling besar ya tetap adalah ya kalau ada PSBB atau lockdown kembali lah. Selain dari itu, kalau tidak ada itu, saya yakin ekonomi itu akan ya itu pasti in the process of recovery. Oke, Pak. Nah, tadi kan ngomongin kegiatan ekonomi perlahan-lahan mulai balik lagi. Mungkin ini saya sambungin ada pertanyaan mengenai sektor CPO. Ya, kalau kita lihat kan sektor CPO dan ya juga batu bara lah, kontribusinya kan cukup besar ya untuk Indonesia. Mungkin dari sektor CPO dulu nih Pak, kan kalau kita lihat harga CPO kan cukup kuat ya, meskipun ini memang bukan dari sisi demand, masih dari sisi supply. Boleh gambaran sedikit Pak outlook-nya untuk sektor CPO, dan saham-saham CPO apa aja sih yang menarik? Ya, untuk CPO itu memang ada dua hal ya. Dari sisi supply itu memang tidak begitu bagus tahun ini. Kenapa? Karena ya harga CPO kan sudah rendah itu sebenarnya cukup lama. Misalnya udah setahun belakangan ini kan lumayan rendah lah. Paling kalau naik itu naik sebentar kayak sebulan habis itu turun lagi gitu ya. Yeah. Jadi banyak itu yang tidak dipupuk ya. Selain itu yang saya dengar bahkan ada beberapa dari plantation di Malaysia itu even sekarang pun itu yang nggak ada orang yang harvest gitu, yang mengambil si palm oilnya karena ya waktu itu karena coronavirus ya sempat pada disuruh pulang gitu ya. Jadi ya mungkin waktu itu kan ya harga CPO kan baru naik banyak tuh satu bulanan ini kan ya. Mungkin waktu itu ya harga CPO 2000 ya berapa sih waktu sempat 2.200 ya dari company-nya juga mikir ya ngapain di keep di sini kan, udah suruh pulang ya, sekarang mau balik juga ya mana udah nggak bisa gitu kan, udah di lockdown gitu, ini bordernya semua kan di lock untuk pegawai-pegawainya itu atau yang tukang ngambil palm oilnya itu udah sempat balik ke negaranya ya. I think sebagian juga dari Indonesia ya, untuk balik ke Malaysia lagi udah susah gitu. Jadi supply ini mungkin masih walaupun kita seasonally itu kita entering di mana harusnya
palm oil production itu akan naik, tapi menurut saya biasanya kalau secara average itu tahun-tahun sebelumnya itu kenaikan di second half versus first half itu kira-kira naik 17% ya. Jadi mungkin untuk tahun ini kenaikannya tidak sampai segitu tinggi karena yaitu sebagian dari pegawainya udah keburu pulang gitu ya. Iya. Ya. Selain itu juga waktu palm oilnya itu rendah, harga palm oil rendah itu banyak kalau seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Astra Agro pasti dipupuk terus ya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan kecil atau yang mungkin punya 2.000 hektar doang itu mereka stop pupuk ya. Ya. Jadi itu kalau stop dipupuk itu impact-nya bisa sampai 6 sampai 12 bulan ke depan ya. Jadi karena itu menurut saya di second half ini kenaikan dari produksi itu tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, jadi kita mungkin bisa optimis bahwa harga CPO bisa tetap cukup tinggi. Kalaupun turun mungkin levelnya turunnya ke level 2.600. Maksudnya tidak sampai turun balik ke level 2.200 walaupun kita di level seasonally high. Nah nanti harusnya di bulan Desember kan itu produksi turun lagi ya. Dan itu ketika itu harga CPO mungkin aja bisa 3.000. Nah untuk dari sisi demand itu juga mungkin yang banyak orang tidak sadar ya bahwa ya CPO ini kan dipakai untuk ya goreng-goreng, of course itu memang paling banyak untuk goreng. Selain itu setelah untuk minyak goreng itu adalah untuk industrial food, untuk juga untuk biodiesel lah ya. Nah untuk yang minyak goreng ya memang yang misalnya masak di hotel itu udah berkurang tentunya, tapi orang tetap masak di rumah. Jadi katanya in terms of demand itu nggak begitu ada perubahan berarti ya. Nah mungkin orang nggak tahu itu bahwa untuk permintaan untuk biskuit itu naik banyak gitu. Ya. Jadi CPO ini juga dipakai untuk biskuit misalnya untuk Oreo itu pakai palm oil. Ya. Iya. Some of that sugarnya untuk yang di yang bagian dalamnya itu pakai palm oil. Sama kayak Ritz cookies itu pakai palm oil. Misalnya untuk cereal itu juga pakai palm oil. Dan if we looking at di kuartal 2, jadi sejak di zaman coronavirus ini ketika orang tinggal lebih banyak stay at home ya. Banyak jadi di seluruh dunia itu ternyata ya ada kenaikan penjualan biskuit ya. Iya. Ya, jadi penjualan kayak candies dan coklat itu agak turun. Untuk biskuit-biskuitan itu naik ya, karena mereka pada stay di rumah. Even kayak Cheetos atau itu pakai ada palm oilnya ya. Iya. Jadi ada kenaikan demand untuk itu, karena itu makanya kita lihat seperti untuk di palm oil sekarang ada kenaikan demand dari region seperti Europe gitu kan. Itu bukan untuk minyak goreng gitu kalau di Europe sih. Untuk pasti untuk biskuit-biskuitan. Yang karena demand untuk minyak goreng itu mostly di Indonesia, Malaysia, dan India. Ya. Nah, nyambung nih Pak, kan tadi demand untuk biskuit naik nih karena WFH. Terus ada juga ini yang bertanya nih, kan konsumsi untuk data itu kan juga ya naik lah selama WFH kemarin. Tapi kenapa saham Telkom ini turun terus ya Pak ya? Mungkin boleh tolong dijelaskan Pak. Ya untuk Telkom itu turun terutama setelah Telkomsel itu mengeluarkan promosi baru. Ini adalah promosi unlimited untuk certain apps ya. Jadi waktu itu dia mengeluarkan ada 3 GB itu Rp20.000 ya. Sebelumnya nggak pernah semurah itu. Biasanya mungkin untuk 3 GB itu Rp40.000, Rp35.000 ya. Jadi jauh lebih murah. Dan
itu dapat, I think kalau yang 20.000 itu paketnya itu dapat jokes unlimited. Kalau untuk yang Facebook, kalau nggak salah YouTube Unlimited itu perlu Rp70.000 gitu ya, yang paket yang Rp70.000. Jadi ini paket baru. Begitu dengar ada paket ini, investor, terutama investor asing ya panik lah ya, jualan gitu. Makanya turun sampai di bawah Rp3.000 kan per share. Ya paket ini berlaku di 65 kota saja sebenarnya. Nah, kenapa panik? Karena para investor asing takut ya, karena Telkom akan kita akan masuki masa price war kita. Ya, kayak zaman dulu berarti Pak ya? Kayak yang waktu itu terjadi ya? Oke. Kalau price war sih nggak ada yang untung ya. Iya Pak. Ya, yang diuntungkan cuma ya Telkom Towers, makanya baru recently kan Telkom Towers stoknya TBIG, TWR naik terus, Telkomnya turun terus karena orang-orang pada takut akan ada price war. Nah, jadi yang kalau saya lihat sih dari segi XL itu mereka tidak bikin lebih paketnya tidak lebih murah dari punyanya Telkomsel. Sebenarnya mereka mengeluarkan reaction mereka mengeluarkan paket yang sama ya, yang sangat mirip ya. Dari segi Indosat tidak ada reaction. Ya, jadi mudah-mudahan ini hanya ya Telkomsel yang dan kalau saya ngobrol dengan Telkomsel sih mereka bilang ya kalau mereka bisa gain some market share back, mereka tidak ada, dan dari Excel tidak ada reaksi yang terlalu eksesif, dalam artian Excel tidak mengeluarkan paket yang lebih murah. Ya mungkin Telkomsel aja mungkin setelah 1-2 bulan mungkin Telkomsel akan pull back, akan stop gitu ya. Oke. Jadi tapi kalau oke. Ya, tapi jadi untuk sekarang itu Telkom saham yang akan ditunggu adalah untuk XL kan itu harusnya akhir bulan ini ya akan mengeluarkan second Q result, dan di saat yang sama harusnya ada analyst meeting. Nah, itu yang akan ditunggu. Analyst meeting dari XL itu akan penting ya. Kalau misalnya XL bilang wah kami juga tidak mau price war, harusnya ada rebound. Nah, jadi itu akan ditunggu di akhir bulan ini. Nah, sampai akhir bulan ini saham-saham Telkom dan XL itu akan cenderung ya mengikuti market. Ya misalnya seperti ini, hari ini kan market rebound ya naik, ya saham Telkom dan XL akan ikut naik. Jadi akan lebih seperti beta lah, udah ngikutin market lah. Oke. Ya. Tapi apa? Mungkin kalau kami paling lebih optimis sebenarnya di saham Indosat sih. Ya. Oke. Ya. Apa kalau ngelihat dengan ada potensi price war, apa nggak mungkin prefer untuk Telco Towers-nya aja Pak? Kalau seperti itu? Untuk Telkom Towers itu menurut saya ya memang kami masih optimis ya, dan seperti TWR itu kan masih ada katalis masuk MSCI harusnya. Ya, jadi itu yang akan menjadi driver untuk TWR, dan probably kalau TWR nanti rally juga TBIG akan ikut naik. Kalau dari results-nya sih bagus ya. Profit of the stock kan 51-52% dari full year. Ekspektasi sudah pasti itu para analis itu harus menaikkan level dari harus menaikkan ekspektasi dari profitnya sih. Cuma ya untuk kan mereka tapi kan performance sudah perform sangat baik ya di tahun ini. So I think sih upside di seperti Telecom Tower Companies itu mungkin sudah tidak begitu banyak lagi. We talking about ya mungkin upside-nya tinggal 10-15% lagi ya. Nanya dikit tadi bahas soal MSCI. MSCI itu kapan ya Pak ya untuk rebalancing-nya? Untuk reminder aja. Bulan apa ya? Ya harusnya sih yang akan nanti itu kan major rebalancing itu sekitar di bulan September harusnya sih. September ya Pak ya? Oke. Ya. Oke.
Ya ini kita coba lanjut ke pertanyaan. Ini ada dari Pak Lukas. Beliau nanya, ada saham-saham teknologi di Indo yang bagus nggak sih Pak? Seperti di US, misalnya mungkin ya kayak MTDL atau MCAS atau dan sebagainya gitu Pak. Nah, memang yang big caps itu ya, kalau Apple kan ya market cap-nya gitu ya, ini kan saham terbesar di dunia ya, perusahaan market cap kapitalisasi terbesar di dunia. Jadi memang ya ada seperti tadi Pak di mention ya, pertanyaannya adalah MTDL, MCAS, DMMX, DIVA, NFCX. Tapi memang yang besar-besar market ini kan market cap we talking about 1T, 2T ya. Yang market cap 100T, 200T belum belum ada gitu yang go public ya. Karena itu selain dari mungkin mereka belum merasa ready secara dari profitability dan nanti untuk go public, saya yakin sih setelah COVID ini kan ini juga mempercepat ya. Sebenarnya tren digital kan udah has been happening, tapi ya ini mempercepat lah that digital trend ya. Dan saya optimis sih akan ada yang IPO sih dalam mungkin 2 tahun ke depan ya. Salah satu yang besar-besar ya, misalnya mudah-mudahan seperti Tokopedia atau yang mungkin Gojek, atau yang mudah-mudahan akan ada yang IPO yang besar-besar ya. Alasannya kenapa mereka belum IPO adalah misalnya I think satu isu yang harus di solve adalah kalau di IDX itu kan hanya mengakui satu jenis kepemilikan ownership itu misalnya semua pemegang saham sama ya haknya ya. Jadi misalnya saya pegang saham United Tractors, Anda punya saham United Tractors, saham yang saya punya satu saham, Anda punya satu saham, itu hak suaranya sama gitu kan, pas rups nanti kan. Yeah. Nah, kebanyakan dari unicorn ini yang saham-saham digital ini itu hak pemegang sahamnya tidak sama gitu. Jadi bisa saja misalnya di Tokopedia gitu ya, ada yang memegang saham pemegang 5% dari saham, tapi memegang hak suara yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lain yang sama-sama punya 5% gitu ya. Ya biasanya founder itu memiliki hak suara yang lebih besar. Ini sebenarnya hal yang normal, itu di US kan juga seperti itu. Misalnya Facebook itu foundernya Facebook itu memiliki hak suara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kepemilikannya dia sendiri gitu ya. Dia mungkin kepemilikan, saya agak lupa berapa, mungkin 30% atau berapa lah, tapi hak suaranya masih mayoritas gitu. Iya. Jadi nanti mungkin harusnya ada jadi bisa yang go public itu, misalnya ada Tokopedia A, Tokopedia B, atau Gojek A, Gojek B, Gojek C gitu. Jadi mungkin yang hak suaranya bisa beda-beda. Nah ini yang untuk dari segi regulasinya itu yang harus sedikit diubah lah di IDX ya. Mudah-mudahan kalau itu sudah berubah, kita bisa melihat lebih banyak digital companies, unicorn yang besar-besar yang go public. Nah untuk yang beberapa yang tadi saya sebutkan, MCAS, DMMX, MTDL, saya optimis sih dari coronavirus ini yang mempercepat tren digital, sehingga company-company ini yang memang outlook-nya bagus di jangka panjang ini akan lebih cepat bisa lebih positifnya ya. Nah seperti Metro Data Electronics, MTDL, kalau saya diskusi dengan mereka bilang ya ini yang memang sudah ada tren bahwa companies ini kan harus bikin misalnya komunikasi online digital dengan customers mereka, itu mereka sudah berkonsultasi dengan
harus sudah mulai konsultasi dengan metode data elektronik. Yeah. Nah, ini sejak coronavirus itu dipercepat gitu. Yang tadinya mungkin kita bikin proyek 3 tahun gitu ya. Ini proyek harus selesai dalam setahun gitu. Gimana caranya supaya proyek. Jadi mereka memang banyak dari klien-klien yang tadi mungkin proyek-proyek 3 tahun, 4 tahun, jadi semuanya ingin mempercepat proyeknya. Jadi harusnya sih revenue-nya bisa lebih bagus, terutama untuk segi konsultasinya, dan mereka harusnya profit outlook untuk 1-2 tahun ke depan bisa lebih bagus juga ya untuk metode data elektronik. Untuk seperti DMMX juga sama ya, misalnya ini DMMX ini kan mereka juga bikin screen untuk screen yang dari misalnya Anda datang ke Alfamart itu Anda melihat ada screen di situ. Nah, itu screen-nya itu yang memasang adalah DMMX, yang memanage DMMX. Kalau ada iklan di situ, nanti DMMX juga akan mendapat sebagian dari revenue dari iklan tersebut. Yang sebelum COVID pun mereka sudah mendapat banyak order screen untuk seperti Alfamart, di Indomaret. Setelah dengan COVID ini mereka mendapat ada bisnis baru gitu untuk pasang screen di entrance dari gedung-gedung gitu, di mana screen tersebut bisa mencek dari kadar temperatur dari orang yang akan masuk, bisa mengambil picture tentunya, bisa juga mengambil data KTP. Jadi screen di entrance gedung-gedung untuk menggantikan fungsi dari satpam yang sekarang mungkin pakai temperature gun, dan juga menggantikan fungsi dari resepsionis yang kerjanya untuk mencatat data-data KTP ya. Jadi ini tanya mereka juga ya kelihatannya akan mendapatkan harusnya order banyak dari situ ya. Jadi justru coronavirus itu yang meratakan bisnis-bisnis baru atau mempercepat yang tadinya orang mungkin mau customer-nya mikirnya oke, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, oke, harus sekarang gitu ya. MCAS juga sama gitu, mereka juga ada bisnis-bisnis baru, mereka jadi banyak opportunities yang baru lah yang mereka lihat sejak adanya COVID ini. Jadi kalau kita lihat sih memang ya companies ini kan mulai dari MTDL maupun DMMX, MCAS itu masih masih trading di PE antara 10 sampai 20 kali PE. Jadi sebenarnya untuk perusahaan digital itu masih murah ya. Kita lihat it's easy kalau melihat yang di Amerika ya, perusahaan-perusahaan digital itu PE-nya 50 kali, 70 kali, 100 kali. Ya. Oke, Pak. Ya itu kan sekarang kita kalau ke mall udah ngelihat udah banyak lah yang melakukan pakai kamera itu tadi Pak ya. Itu kan kebanyakan saya lihat juga banyak yang udah beralih ke situ. Lalu kita lanjut lagi nih Pak, menyambung sedikit soal telco tadi ya. Kan sempat dibahas lebih prefer itu untuk ke Indosat ya daripada misalnya kayak XL. Kenapa lebih prefer di Indosat sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja. Nah, di Indosat ini ya selain dari segi telekomnya sih, mobile memang they're doing well. Itu kan dari EBITDA growth itu lebih dari 10% di second Q. On top of that ya, actually di second Q itu mereka sudah profitable ya. Yang tadinya sudah net loss setelah sekian lama net loss ya. Nah, pertama kali ini profitable di second Q nih. Nah, tapi yang orang nggak banyak yang mungkin menyadari adalah kalau kita baca di laporan keuangannya Indosat itu mereka kan memiliki kepemilikan itu 55% di Arta Jasa ya. Nah, di laporan keuangan Indosat itu kelihatan Arta Jasa itu yang tadinya di hold sebagai fixed asset untuk long term itu dipindahkan ke current asset for sale.
Ya. Nah, itu artinya Indosat sedang mencari pembeli untuk 55%-nya di Arta Jasa ya. Kalau saya lihat di 55% kepemilikan Indosat di Arta Jasa itu book value-nya itu 1 triliun dengan PE ratio itu 5 kali PE ya. Oke, jadi kalau kita ya 5 kali PE kan sangat murah lah kan. Let's say dia bisa, saya nggak tahu sih dia bisa jual di harga berapa, tapi let's say kalau 10 kali PE ya, we talking about ya di 2T ini ada additional 1 triliun gitu profit ya. Additional cash 2T, additional profit 1 triliun. Yeah. Market cap hanya sekitar 12 triliunan sekarang kan. Ya seharusnya sih. Jadi ini ada kemungkinan katalis positif yang ya di luar dari pergerakan industri ya. Oke. Itu kemungkinan apa mungkin transaksi itu akan berjalan tahun ini, Pak? Atau mungkin likely? Ya kalau misalnya digerakkan sampai dipindahkan ke level for sale, itu berarti kan company ekspektasinya adalah ini mereka bisa menjual dalam 1 tahun ke depan lah ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Oke. Terus ini tadi banyak pertanyaan mengenai sektor banking nih. Sektor banking sendiri, especially untuk big banks di Indonesia tuh prospeknya sebenarnya masih gimana sih, Pak? Apakah masih cukup menarik atau ya so-so? Kan kalau kita lihat kan sebenarnya BTN resultnya cukup bagus. Sedangkan tadi kan untuk big banks kayak Mandiri, BRI itu kan BRI belum ya. Resultnya masih limited review. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit nih, Pak, kira-kira gimana sih, Pak? Ya, kalau banks, kita mulai dari big banks lah. Big banks ini bisa dibagi antara BCA itu, I think di different class itu. BCA it's a solid company lah, paling it's kita lihat dari results-nya kan juga masih ya bagus. Dari segi NIM actually not much, very very small impact ya. Dan jelas NPL masih belum problem di mereka. Perusahaan-perusahaan juga pasti kalau misalnya ada yang punya utang ke 5 banks ya, utang ke yang kalau mereka dia cuma punya uang untuk bayar 1 bank ya, yang dibayar itu pasti BCA lah biasanya. Jadi it's low risk, continue to do well. Setelah itu kan ada BRI, which is BRI itu adalah kan lebih ke micro, biggest micro bank, and then ada Mandiri dan BNI. Mandiri memang they do all kinds of things lah, tapi corporate-nya kan memang besar ya. BNI juga smaller ke corporate banks ya. Oke. Kalau kita lihat di BRI ini yang micro itu dari segi ketidakmampuan bayar dari nasabahnya yang itu sudah mulai kelihatan harusnya kalau dari monthly-nya di second Q itu akan kelihatan. I think kalau misalnya selama tidak ada lockdown lagi, harusnya BRI itu second Q itu would be probably the worst. Mungkin di kuartal 3 sudah ada perbaikan sedikit ya. Kalau di Mandiri dan BNI itu harusnya di kuartal di second Q-nya masih cukup bagus sebenarnya, masih bagus karena provisioning belum masih sedikit. Jadi karena kalau corporate itu kan lebih lambat ya prosesnya untuk jadi gagal bayar ya. Kalau mikro tuh langsung cepatnya, namanya warung sayur gitu kan. Ya dia nggak bisa bayar lah. Kalau misalnya tutup ya dia begitu COVID nggak bisa jualan, ya minggu depannya juga udah nggak bisa bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan kan dia coba tahan mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan lagi baru misalnya baru gagal bayar gitu ya. Jadi untuk Mandiri dan BNI kita benar-benar tahunya seberapa parahnya atau impact dari COVID ini sebenarnya di kuartal 3 ya.
Makanya itu tadi saya bilang untuk asing, investor asing masuk itu di banks, itu di Mas seperti Mandiri dan BNI itu probably harus menunggu ya kuartal 3. Oke. Ya karena mereka harus yakin ini benar-benar udah apa, ini seburuk apa sih, udah keluar semua, udah jelas gitu ya. Baru mereka akan berbondong-bondong masuk gitu ya. Nah itu baru di kuartal 3 lah. Oke. Lihat udah price in with all the bad news atau belum gitu lah Pak ya. Oke. Ya. Terus kalau mungkin nyambung sedikit ke BPD nih, kayak BJBR, BJTM, itu prospeknya gimana ya Pak ya? Ya mereka sih, mereka result sih bagus, NPL kecil, tapi BJBR lebih bagus dibandingkan dengan BJTM ya. Oke. Memang kalau bank-bank daerah ini kan uang itu kalau dari segi deposit itu selalu ada dari Pemdanya ya, karena Pemdanya kan selalu menaruh uang di situ. Banyak perusahaan-perusahaan Pemda juga yang menaruh uang di situ. Jadi dari segi funding itu mereka ya biasanya no problem. Nah biasanya mereka dari segi lendingnya atau dari segi asetnya mereka kasih ada some loans, tapi juga mereka banyak sebenarnya beli government bonds. In this kind of scenario di zaman COVID ini, bank daerah pasti lebih aman lah in general. Oke. Karena aset mereka itu banyak government bonds. Oke. Ya, jadi dan kalau Bank Jabar kan waktu itu resikonya apakah mereka harus digabung dengan Bank Banten ya. Bank Banten kan itu bermasalah kalau Bank Banten memang ada masalah NPL ya, tapi terakhir kan saya dengar Bank Bantennya mungkin akan di-save sendiri oleh Banten, mungkin nggak harus digabung dengan Bank Jabar. Ya, jadi kalau selama itu nggak harus itu ya, kalau nggak ada Bank Banten itu memang itu nggak ada resiko sih, Bank Jabar harusnya solid lah. Oke. Nah setelah BPD nyambung sedikit ke Bank Syariah nih, kan waktu itu pernah ada muncul beritanya bahwa Bank BUMN Syariah ini akan di merger. Itu gimana sih Pak update-nya? Oh ya, that's I think sekarang sedang ya ya itu wacana yang lagi dikerjakan. Untuk kapan bisa selesainya itu saya tidak tahu persisnya, probably 6-12 bulan ke depan lah ya. Jadi ya memang itu mungkin di BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah ya, mungkin digabung karena yang udah go public BRI Syariah ya mungkin ya, tapi persisnya bagaimana siapa yang jadi surviving entity saya tidak tahu, tapi karena BRI Syariah yang surviving yang sudah go public ya mungkin itu yang jadi, kalau saya harus nebak ya mungkin itu yang jadi surviving entity-nya ya. Oke, untuk banking saya rasa udah kita bahas mendetail. Nah ini ada beberapa pertanyaan menyinggung hal yang sama nih Pak. Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan kita yang terakhir ya karena udah waktu. Mengenai asing nih Pak, kalau kita lihat kan dulu itu asing selalu mendominasi ya untuk transaksi di IHSG, asing dan investor institusi ya, especially asing lah. Dan kita lihat pas hari Senin itu asing transaksinya cukup gede, net sell-nya 1,5 T karena ada isu Indonesia mau di lockdown. Tapi sebenarnya nih Pak, apakah asing itu masih mendominasi IHSG sih Pak? Kalau kita lihat kan juga di Amerika contohnya itu investor retail jumlahnya semakin bertumbuh, apalagi setelah pas WFH ya, kita baca di mana-mana, wah makin banyak nih investor retail. Kalau untuk di Indonesia itu gimana sih Pak? Apakah foreign itu masih bisa jadi acuan? Kalau zaman dulu kan mungkin foreign beli apa, investor ikut. Kalau sekarang apakah masih seperti itu? Apakah trennya sudah berubah nih Pak? Untuk sekarang ya foreign masih matters lah ya. Okay. Terutama untuk beberapa ya saham-saham big caps ya, karena
kayak some of the saham big cap seperti ya Telkom apa yang BRI etc. itu kepemilikan asing dari free float-nya itu masih besar sih ya. Lebih rendah dibandingkan let's say setahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, tapi masih cukup besar ya. Mungkin kalau sekarang kan kalau kita lihat dari segi trading wise kan retail itu udah besar mungkin lebih dari 50% sekarang kan. Nah kalau tren ini berlangsung terus, saya harap ya tren ini bisa berlangsung terus ya. Ini ya mungkin dalam 3 tahun lagi mungkin asing udah doesn't matter gitu. Udah matters a lot less ya. Mungkin akan lebih digerakkan oleh lokal. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Tapi ya as of now ya untuk saham-saham big caps yang has been big caps for a long time ya seperti ya BRI, Mandiri, Telkom ya itu asing masih cukup besar ya. Mungkin dari free float-nya itu asing masih sekitar ya 70% ya. Tapi ya ini angka yang 2 tahun lalu ini 80%. Jadi asingnya pelan-pelan turun terus ya. Ya dari segi presentasi dari ini ya. Jadi harusnya sih ke depan dalam kemudian 2 tahun 3 tahun ke depan itu locals yang akan mendominasi ya. Bahkan pergerakan dari saham-saham yang berkapitalisasi besar ya. Kalau yang kapitalisasi kecil-kecil sih udah jelas ini sekarang locals yang mendrive lah. Iya. Apakah memang trennya di seluruh dunia seperti itu sih Pak? Kayak sekarang sejak WFH jadi orang banyak yang tertarik untuk belajar berinvestasi. Lalu kan sekarang untuk trading platform juga banyak, pembukaan rekening makin mudah. Apakah di seluruh dunia trennya memang the rise of retail investors nih Pak? Oh iya jelas begitulah. First of all, isi banyak yang anak-anak muda ya, baru lulus kan, mau mereka untuk mendapatkan kerja itu sulit ya, sehingga ya mereka itu mereka investasi di rumah ya. Sedangkan kalau misalnya Anda sebagai orang tuanya kan ya daripada ini nggak jelas gitu ngapain gitu daripada kumpul-kumpul nggak jelas gitu Pak ya? Ya daripada ya nggak jelas ngapain gitu ya lebih baik investasi saham gitu kan. Dia belajar financial, belajar ya baca-baca annual report. It's ya kegiatan yang positif lah ya. Dibandingkan nonton Netflix gitu katakanlah kan. Jadi di rumah gitu ya. Jadi ya ini udah pasti kalau orang misalnya dia datang ke orang tuanya minta ini wah ini exciting nih dengan investasi saham, minta modal lebih tinggi dong, ya pasti orang tuanya kasih gitu. Ya untuk kegiatan positif seperti ini kan. Dan saya itu yang kedua juga kalau kita lihat dari misalnya Anda businessman kan mikir-mikir juga gitu kan untuk let's say restart the business. Let's say you have a travel business ya, and you wanna restart gitu kan sempat tutup gitu kan, sempat let's say shutdown gitu ya. Anda restart tapi waktu itu pernah melihat di saat yang sama Anda lihat ya waktu itu sempat Mandiri, BNI ya BNI bahkan sekarang pun masih 0,8 kali book gitu. Iya betul. Ya, ini kan at discount to the book value, itu kan kapan lagi gitu kan? Sedangkan you start a business susah payah, apakah bisa sebesar BNI gitu kan? Sulit gitu ya. Ya Pak. Padahal kalau ini bisa duduk diam di rumah ya santai-santai gitu kan. Even the likes of Astra ya juga masih sangat murah gitu dari segi price to book value-nya gitu kan. Jadi sedangkan Anda katakanlah Anda start a business, basically kalau start business kan sama aja Anda investasi 1 kali price to book gitu kan. Padahal the bisnisnya apakah bisa seperti Astra kan nggak? Ya sulit gitu kan untuk membangun seperti itu ya. Jadi chances of let's say you start a business versus yang mendingan ya at least kan kalau kayak seperti BNI atau apalah Astra Anda investasi itu sudah pasti akan survive lah. Dan udah pasti akan nanti kalau Anda pegang 3 tahun ya udah pasti akan profitable gitu.
Oke. Ya. Wah, tadi Netflix sempat dibahas. Saya demen nonton Netflix nih, Pak. Dan kebetulan gini, bagi Bapak Ibu investor atau sobat investor yang baru belajar investasi, Trimegah punya platformnya nih. Kita ada aplikasinya, bisa cek di Google Play Store atau di Apple Store. Itu namanya Trimegah e-learning. Itu adalah edukasi mengenai pasar modal dan emiten-emitennya dalam bentuk video. Nanti boleh cek di aplikasi atau di webnya juga di tel.co.id. Dan nanti juga misalnya bingung mau investasi di saham apa, nanti di aplikasi Trima itu juga kita ada yang namanya Trima Ideas. Di situ kita update setiap hari mungkin bisa 5 sampai 10 rekomendasi saham, dan kenapa saham ini menarik, kenapa tidak menarik. Itu juga ada podcast. Nanti ada suaranya Pak Sebastian, ada suaranya Bapak Fahrul juga di situ. Kita memberikan update itu untuk investor sekalian, untuk Trimegah e-learning ya, bisa langsung dicek. Itu videonya dari yang untuk beginner, intermediate, dan advance, dari fundamental mengenai emiten dan technical ada nih kalau untuk mau belajar di situ. Oke, thank you Pak Sebastian untuk waktunya, dan terima kasih Bapak Ibu investor. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Untuk summary sedikit, jadi kan tadi Pak Sebastian udah jelasin target indeks di 5.800 ya Pak ya. Kemungkinan itu ya recovery itu akan terjadi di kuartal 3 atau mungkin ya lebih di kuartal 4, and fokus tetap akan di banks, telco, dan consumer. And kita lihat juga vaksin ini akan berperan penting ya. Kita akan keep tracking terus ini gimana update-nya untuk vaksin. And kita lihat juga lockdown kurang lebih sih kemungkinan sih agak unlikely ya Pak ya untuk terjadi lagi kalau sampai lockdown. Karena ya kalau misalnya amit-amit terjadi pasti akan separah yang periode kemarin. Oke, akhir kata terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu investor. Sampai jumpa di lain kesempatan.